Terserah. Saya dulu yang jadi coach ya. Oke, Oke. silahkan. Gimana kabarnya Bu Desi nih? Alhamdulillah luar biasa. Kita tetap semangat ya meskipun hari ini 2 kali Zoom. Iya. Betul, tak Tapi semangat ya. terus semangat. Eh, Oke, baik. Kemarin, ini panggilannya apa nih? Kakak aja ya. Oh, kakak aja. Oke, oke, oke. Oke. Kemarin, uh, Desi bilang mau menceritakan sesuatu, meskipun Ya, waktunya kita ini nggak banyak ya, cuma nah, 15 menit ya. ya. Mungkin saya bisa bantu. Jadi apa yang mau Desi ceritakan? Ini Kak, jadi kan sebenarnya kondisi saat ini kan sangat tidak menentu Kak, karena Desi kebanyakan aktivitas, jadinya pening sendiri dalam mengorganisir waktu sampai bingung yang mana dulu yang harus Desi kerjain. Jadi kan semuanya tugas-tugas ini deadline-nya itu berbarengan Kak, jadi agak kewalahan sehingga kayak nggak ada celah untuk istirahat gitu Kak. Jadi ya buat buat Desi bingung sama pening. Jadi Desi sekarang merasa kewalahan ya dengan waktu yang singkat dan jadwalnya yang padat. Begitu ya maksudnya? Iya Kak. Oke, luar biasa ya Bu Desi. Banyak sekali kegiatannya. Sehingga Iya jadi Kak. pening sendiri ya. Iya Ya luar karena kan biasa. ini kita kan uh, Desi kebetulan ya kebetulan satu sisi memang kita anggap terus beruntung uh, dengan Desi kan lulus beberapa tes seperti kemarin ada tes apa tuh namanya, pengawas pemilu tingkat kampung, ya kan, Kak. Iya, iya. Kebetulan, itunya itu tugasnya lebih ke dadakan kayak itu, kadang-kadang diminta data, kayak orang meninggal kan masih didata-data untuk orang pemilu ini. Di satu sisi, Desi ngajar sampai 4 sekolah, kemudian lagi ikut, pelatihan, ini kan ada di LMS ini juga banyak kegiatan, sehingga, dengan jadwal yang padat inilah yang buat Desi memang kewalahan dengan tugas-tugas, belum lagi nanti di Gampung juga, ada juga jabatan sedikit, karena Desi ada jadi ketua pos PPKBD yang tentang ini, Kak, orang-orang yang KB di kampung tentang anak-anak kayak orang pecandu juga, tapi ini Iya, namanya pos KB gitu Kak kan. iya, iya. Inilah yang membuat Desi bingung dengan jadwal yang super duper padat. Di satu sisi harus kita ya Kak ini. Oke, luar biasa ya jadwalnya. Jadi apa yang Desi harapkan nih dari obrolan kita sekarang? Jadi kan dari obrolan ini yang diharapkan ada solusi supaya semua pekerjaan ini bisa selesai dengan baik dan bisa terorganisir, teratur lah ya. Karena kalau dilihat agak sedikit berantakan dengan jadwal-jadwal yang dadakan, yang padat gitu Kak. Oke, baik. Kira-kira hal apa yang paling penting Desi lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Uh, Desi pikir nih Kak kan yang pertama selain optimis, yakin bahwa semua rintangan ini akan Desi hadapi, terlewati. Jadi yang Desi ingin lakukan yaitu membuat jurnal harian ataupun jadwal tugas Kak. Biar tersusun mana duluan yang harus diprioritaskan, mana dulu yang akan deadline-nya yang sudah di depan mata gitu Kak. Jadi harus fokus biar semuanya berjalan lancar gitu. Ya, bagus, bagus, Dek. Bagus tuh. Berarti Desi mau buat ini ya, buku agenda ya? Ya istilahnya buku Oke, agenda oke. Kak. Jadi apa kira-kira yang bisa membuat Desi mengatakan bahwa buku agenda itu dapat menyelesaikan atau tugas-tugas Desi bisa terselesaikan? Hmm.
Jadi, kalau dilihat dengan adanya roster ini kan agak terarah, ada tuh, jadi keingat lagi, "Oh hari ini ada tugas nih." Lain dengan dadakan, dadakan memang udah ditelepon, dadakan nanti akan di-WA kan, "Tolong segera ke ini, ke kantor," atau segala macam. Tapi kalau jadwal-jadwal yang memang sudah ada jadwalnya tersendiri, otomatis, buka buku lihat lagi, "Oh hari ini akan dikejar dengan deadline ini. Oh ini." Kan seperti kemarin ada sela-sela LMS ketika udah diganti jadwal, ada ruang-ruang tersendiri untuk bisa dilakukan dialihkan ke tugas lain yang memang, menyita waktu juga gitu. Jadi Desi pikir nih kan, kalau adanya, buku ini kayak membantu Desi untuk lebih terarah gitu. Jangan kemarin kayak kocar-kacir, nih apa duluan nih, kan bingung ujung-ujungnya semua pun nggak akan selesai, Kak, ya. Kalau ini mungkin satu 2 oh udah siap, nanti baru balik lagi ke apa yang harus Desi buat. Iya Buka iya lagi gitu ya, lihat iya. lagi. Kalau bisa Desi tempel terus di dinding kan, besok, LMS tugas ini. Jadi kan memang membantu sekali kan, kayak Iya iya. alarm alarm kita. Ya, luar Mbak, biasa Desi. Saya yakin Desi pasti bisa melewati ini ya. Jadi, amin. sekarang apa rencana umum, yang akan Desi lakukan untuk menyelesaikan, masalah ini? Mmm, iya memang, rencana ini, Desi buat dalam minggu-minggu ini supaya jurnal ya, lebih ke jurnal, ini fokus saja ke jurnal. Nanti kalaupun banyak tulis sama juga nanti nggak Desi lakuin ataupun ya kebanyakan nulis, kayaknya lebih fokus ke buat jadwal itu aja, Kak. Jadwal kayak roster harian ataupun agenda harian ya istilahnya kayak itu, Kak. Oke, rencananya mau buat roster harian ya, ataupun jadwal harian ya. Iya. Oke oke, semoga, Desi bisa melewati ini semua, ke depannya juga akan baik-baik saja, semangat. Amin. Jadi di sini Heeh. siapa yang dapat membantu Desi dalam menjaga komitmen ini? Oh, Desi pikir ya, namanya komitmen ini memang dasarnya dari kita sendiri, Kak, ya. Apapun dorongan orang, kalau memang komitmen dari diri kita tuh nggak tumbuh, kayak nggak mau menerima, ya nggak akan jalan. Memang orang akan sedikit menolong kita dengan adanya dukungan dari orang lain. Jadi Desi pikir nih kan, sejauh mana pun orang suruh semangat semangat, kalau diri kita nih nggak semangat, kayak loyo kayak itu kan nggak akan jalan juga. Jadi Desi pikir memang ini komitmen diri sendiri dulu yang harus tetap teguh melewati ini semua. Jadi dibantu dengan orang-orang sekeliling Desi, ada sahabat Desi, ada rekan kerja, ada keluarga yang menolong Desi. Ya meskipun nanti nggak akan keluar solusi dari orang itu, setidaknya dengan mendengar keluh kesah, memberi semangat ataupun doa, itu akan membantu menyelesaikan pekerjaan ini. Kayaknya seperti itu komitmennya memang Wah, itu didirikan, diteguhkan oleh diri diri Desi sendiri gitu, Kak. wah sangat luar biasa ya. Tetap semangat Desi ya. Iya, Kak. Eee, jadi tadi yang bisa membantu Desi Ya siapa? Diri hanya sendiri diri yang pertama sendiri, ya? iya. Kemudian ada Selebihnya juga baru teman-teman Kakak, kan ada iya, sahabat-sahabat ya, seenggaknya orang tuh udah mendengar keluh kesahnya udah, selebihnya tetap kembali ke diri sendiri. Hanya diri sendiri yang tahu dan mau dibawa kemana ya kan, dengan segala konsekuensi dari pilihan hidup ini kan pilihan ya Kak, siapa suruh kemarin tuh pilih banyak kali kan. Jadi iya Desi iya, betul Desi betul. udah mikir lagi, ini hidup hidup, yang Desi pilih berarti jalan yang harus Desi tempuh gitu Kak, ya kan. Iya Orang iya lain iya. cuman penghibur, penyemangat, peramai lah istilahnya, udah Iya iya iya. peramai Iya iya gitu iya, Kak. ya Iya. luar biasa ya, luar biasa nih ya. Jadi Iya. kapan mau Desi laksanakan nih? Mmm. Ini kan, udah hari Sabtu rencana, siap, ini duduk dulu kayak menenangkan diri sambilan duduk sama kawan baru buat rencana, kalau enggak, hari nanti malam kayaknya lebih enak buat santai dulu biar biar fresh jadi, pas hari Seninnya tuh, nggak ada kegiatan pagi ya, kebetulan udah nggak ada kegiatan pagi, ngajar pun, yang 2 sekolah karena boarding school anak daya, udah pada libur menjelang puasa, udah duluan libur tinggal yang di negeri ini Desi ngajar di negeri. Jadi Desi pikir hari Senin nanti pagi
sarapan ini buat dulu agenda itu. Karena memang ini udah sedikit apa tuh namanya? Udah sedikit menurut istilahnya nggak terlalu kegiatannya. padat lagi Belum, ya, ya, nggak ya, terlalu nggak terlalu padat. padat lagi ya. Jadi bisalah fokus untuk hari Senin buat dulu agenda harian Desi gitu. Ya, oke, 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 semangat Desi. Ya Kak. Uh, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Oh, pasti Kak Rika dulu aja harus kita telepon nih. Kan Ya, orang yang sering kita curhat-curhat emang harus dengar nih sejauh mana iya, iya. udah. Oke, ini setelah Desi menceritakan ini, apa yang Desi rasakan sekarang? Gimana perasaan Desi sekarang? Terkendala jaringan kayaknya ya. Bu Desi, Jaringannya nih ya. yuk ya, ya, ya. Udah mulai nyambung nih. Oke, oke, udah, udah. Maaf ya, ini jaringannya nih agak terpental-pental. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, berdasarkan obrolan kita tadi nih, gimana Ya, perasaan Desi sekarang? agak lega sih. Memang Desi memang orangnya kayak kalau nggak curhat nggak enak, kalau nggak ngopi nggak pas gitu ya. Memang Ya, untuk orang-orang pendengar yang budiman aja. Memang udah begitu diri ya kalau istilahnya. Padahal kalau kalau di apa kompetensi SE itu kalaupun ada yang kasih solusi nggak akan memberi pengaruh yang ada makin kesel sehingga yang disisakan memang butuh orang-orang yang mau mendengar. Jadi agak lega sih luas saja perasaan nanti baru kita hadapi lagi kenyataannya akan di depan setidaknya memang sedikit membantu meringankan beban ketika bisa berbagi oke. dengan orang lain. Tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas ya. Iya Oke, Kak see harus. you. Yuk. Oke. Oke, Oke. Selamat sore Ibu Rizka. sore. Gimana nih kabarnya sore ini? Masih semangat? Alhamdulillah semangat. Luar biasa ya. Harus tetap semangat. Iya Dengan itulah. banyaknya kegiatan dan rutinitas, berarti kita harus Mm-mm. tetap semangat ya. Mm-mm. Masih ada waktu nanti buat malam mingguan, ya kan? Ya, Oke. Uh, jadi jadi nah, apa nih yang mau Bu Rizka ceritakan? Kemarin katanya banyak sekali beban yang mau dibagi-bagi. ya, ya, ya. Betul sekali nih, Bu Mana tahu Desi. ketampung sama Desi sedikit ya. Iya, iya, iya. Oke, betul sekali nih Bu Desi. Akhir-akhir ini saya merasa saat mengajar di kelas, murid-murid yang saya ajarkan itu kurang semangat dan juga kurang antusias dalam menerima apa namanya pembelajaran dari saya. Saya juga merasa mereka mengalami kebosanan ya dalam belajar. Selain itu juga dengan jumlah siswa di kelas saya Hmm. hanya sebagian siswa yang mau mengerjakan tugas. Jadi mereka tidak mengerjakan tugas dengan maksimal, selalu dikumpulkan di akhir-akhir batas waktu dan juga ada yang mengumpulkan di luar jadwal yang sudah saya tentukan. Luar Itu biasa memang kelakuan anak-anak zaman sekarang ya. ya betul. Masih remaja, apalagi kan Ibu Rizka ngajarnya di SMA ya, tahulah remaja Ya sekarang. betul. Nah, sebelumnya apa nih yang mau diharapkan dari obrolan kita sore ini? Jadi yang saya harapkan di sini solusi atas permasalahan yang sedang saya alami sekarang tentang antusias siswa-siswa saya Ah, yang saya ajarkan di kelas. oke. Nah, menurut Bu Rizka nih, hal apa yang membuat murid-murid Bu Rizka kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu?
Kalau saya ingat-ingat kembali ya, hal yang Heeh. menyebabkan murid atau siswa saya itu kurang semangat dan kurang antusias dalam pembelajaran saya. Yang pertama ini itu saya menerapkan pembelajaran yang mungkin sedikit membosankan ya bagi mereka. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan mereka. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Mungkin itu permasalahannya. Oh, oke, seperti itu ya Bu Rizka. Nah, kira-kira nih ya Bu ya, apa saja yang membuat murid Ibu kayak kurang antusias dalam pembelajaran Ibu nih? Itu ya. Mhm. Mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan ya bagi mereka. Apalagi kita tahu sekarang anak-anak sangat aktif ya, Mhm. sangat aktif. Jadi mereka bosan kalau saya masih menerapkan pembelajaran yang monoton ya. Iya Mungkin Bu. itu. Iya, ya. Saya pun sependapat sama Ibu kan, apalagi kita kita sendiri kan pernah jadi siswa ya Bu ya, otomatis Iya, ya. kalau kayak gitu terus gurunya kita akan bosan juga. Jadi apa nih ya yang bisa kita buat nih Bu supaya anak murid kita tidak lagi bosan dengan pembelajaran itu? Mungkin hal yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Karena Mhm. di sini murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa memberikan mereka ice breaking ataupun game-game pembelajaran yang bervariatif seperti yang kita tahu sekarang ada Kahoot, ada juga Mhm. word wall. Iya. Mungkin itu sih sehingga pembelajaran itu jadi lebih menarik buat mereka. Udah luar biasa tuh. Jadi kan, tadi, sedikit Bu ya, Ibu ada menyinggung bahwa, anak-anak tuh kurang antusias dalam, mengumpulkan tugas. Iya. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mereka dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena selama ini saya terlalu sering ya memberikan tugas kepada mereka dan juga tugas yang saya berikan tidak sedikit, mungkin agak terlalu banyak untuk mereka. Iya. Kemudian saya juga tidak menyediakan sumber belajar yang beragam sehingga mereka menganggap uh, Mhm. pembelajaran itu tidak mengasyikkan. Oh, luar biasa memang pemikiran anak-anak zaman sekarang. Iya, Baik betul. Bu Rizka, kalau boleh tahu sumber belajar dari mana saja nih yang sudah Ibu Rizka terapkan? Mungkin sumber belajar yang sudah saya terapkan ya, Nah, lebih sering menggunakan buku teks sih, walaupun ada sesekali saya bawa mereka ke perpustakaan dan juga mhm. ada juga saya menggunakan sedikit referensi dari Google, itu saja. Oh, baik Bu Rizka. Mungkin ada lagi yang Bu Rizka ingin lakukan supaya anak-anak itu bisa belajar lebih giat lagi ataupun sumber lain yang Ibu rencanakan? Saya pikir kalau sumber belajar di zaman Mhm, sekarang ya, 4.0 mhm, ya, saya pikir iya, banyak sekali sumber belajar. Salah satunya bisa video, bisa YouTube kan, bisa juga artikel di blog-blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet dan bisa juga kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren sekarang ini mhm, seperti TikTok, CapCut, VN dan mhm, juga reel-reel di Instagram yang itu keseharian siswa-siswa kita sekarang ya. iya, mhm. Kan apalagi anak SMA ya, pasti udah Ya, nggak jarang nggak ada pun istilahnya yang nggak ada punya HP sekarang kan. ya, Anak-anak ya kalaupun betul. nggak punya pasti dia, tuh merepet-repet di rumah harus dibeliin HP ya. Nah Bu Rizka, dari rencana, yang Ibu ingin, buat ini supaya, anak-anak lebih antusias, apa kira-kira nih Ibu, rencana ke depannya Uh, nih? uh, Mungkin hal pertama yang akan saya Mhm, lakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasyikkan, juga dilengkapi dengan LKPD yang menarik. Dan luar juga bisa biasa tuh. menggunakan sumber ajar atau sumber belajar yang beragam seperti yang saya jelaskan tadi ya, Mhm, video, video YouTube, TikTok,
dan juga sumber-sumber belajar lain. Kemudian langkah selanjutnya saya tidak akan memberikan tugas terlalu banyak lagi kepada mereka. Kemudian saya bisa memberikan bentuk tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka sendiri. Istilahnya di sini kita sudah belajar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak kesan dipaksa ya, tetapi mereka emang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka bebas membuat tugas dalam bentuk apa aja. Sekarang kan banyak sekali media-media ini kan yang bisa mereka gunakan dalam menyelesaikan tugas. Salah satunya kan Canva, bisa juga Iya, Bu. musik dan lain-lain ya. Mm-mm. Mungkin itu, Bu. Ya, udah bagus tuh Bu rencana Ibu ya, mudah-mudahan ya. Kita berharap memang apapun yang kita lakukan terus demi anak didik kita supaya dia mendapatkan ilmu dan bisa dia jadikan manfaat ke depan supaya dia bisa terwujud cita-citanya. Oke, Ibu Rizka. Nah, rencana ini kapan ya mau Ibu lakukan? Rencana akan saya lakukan dalam waktu dekat ya, di saat pembelajaran itu sudah mulai kembali. Kan sekarang lagi libur ini menjelang puasa kan. Jadi nanti pas pertama sekolah di Mm-mm. bulan puasa mungkin saya akan menerapkan itu. Nah kan Ibu, apa tuh namanya, pas hari pertama ya, kalau nggak salah kita tanggal 3 ya. Ya, Jadi, tanggal 3. sebelum tanggal 3 kira-kira, di minggu keberapa ataupun Ibu mau melakukan ini? Takutnya nanti kan kalau memang banyak waktu, tapi, waktu yang lebih detailnya, waktu mana yang mau Ibu lakukan Nggak, tugas ini? nggak. Sekarang kan kita ini punya waktu luang ya, berapa Mhm, hari. mhm, Selain tugas dari LMS, kita mungkin bisa iya, belajar buat dulu bahan ajar ya kan, mhm, untuk iya, siswa-siswa kita biar kita siap untuk ini kan, ya untuk transfer knowledge ya kepada mereka. Ya. oke. Jadi Oke, jadi siapa nih mungkin yang membuat Ibu terus berkomitmen untuk melakukan segala aktivitas Ibu ya kan? Pasti adakah orang yang memberi Ibu kekuatan untuk menjaga komitmen Ibu supaya Ibu terus membuat perbaikan-perbaikan terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? ya, di sini yang dapat membantu saya banyak ya. Tetapi Mm. balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau nggak Iya menolong Bu. diri kita sendiri ya kan? Nah, Berarti nah di sini itulah. yang paling berkomitmen ya kita sendiri ya untuk Mm-mm. selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan tidak hanya satu sumber ajar, bisa Iya. lebih dari satu sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid Mm-mm. dapat menjalankan merdeka belajar ya. Dan Iya. saya juga dengan menerapkan sumber-sumber belajar tersebut bisa membuat murid-murid saya senang. Mm-mm. Kemudian mereka tidak merasa dipaksa ya. Iya. Jadi di sini saya bisa menyerahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Oke, luar biasa ya memang komitmen kita untuk perbaikan dunia pendidikan khususnya anak sekolah kita sendiri ya Bu Rizka ya. Iya, betul Baik, Desi. oke, semoga apapun yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang baik ya, dengan Ya, rencana-rencana program unggulan kita yang akan menjadikan perubahan terhadap pendidikan kita khususnya Aceh, khususnya Biren, khususnya di sekolah kita sendiri. Baik Ibu Rizka, berarti dari obrolan kita nih sejauh ini yang udah Ibu luapkan apa nih kira-kira perasaan Ibu ada gak yang memberi apa kayak kelega ada atau apa ya Ibu rasakan setelah kita melakukan iya. workshop ini? Setelah obrolan kita ini nih ya, setelah Iya, obrolan ini saya merasa sedikit apa namanya, sedikit lega ya, bisa bisa apa namanya, bisa mengeluarkan unek-unek ya yang ada dalam hati. Jadi pikiran itu nggak terlalu ini, nggak nggak terlalu terlalu banyak beban mumet-mumet ya. ya Bu Iya, ya. apa iya, jadi tidak terlalu serius, jadi merasa lega, merasa beban itu sedikit berkurang. Iya. Meskipun meskipun saya tidak memberi solusi Bu ya, Iya iya, setidaknya betul. dengan mendengar ini aja Iya. sudah mengurangi beban Bu ya. Iya. Kadang-kadang kita nggak butuh solusi, tapi kita butuh untuk didengarkan ya. Iya. Iya, Memang luar biasa. Manusia itu memang nggak bisa hidup sendiri ya kan, harus iya betul. berbagi meskipun kadang pun ada sebagian yang menulis dengan cerita dalam bentuk tulisan ya. Tapi kalau kita pribadi, kayak mana Bu Rizka pribadi, lebih enakan ngobrol sama orang ya, atau dengan tulisan?
Enggak, kalau saya itu enggak terlalu suka nulis, Iya, apa namanya, enggak, lebih enak sama kawan ya, iya, maksudnya langsung ada bertatap yang muka gitu iya ya. iya iya, betul betul, Luar biasa, luar semangat ya biasa. buat kita Iya ya. iya Semoga iya bisa menjadi guru-guru yang berkualitas ya. iya iya, betul Bu Desi. Oke. Terima kasih Bu Desi atas Ya, waktunya hari ini. sama-sama. Semoga kita tetap bisa berbagi di lain kesempatan ya, Bu Rizka ya. Eh, Ya, supaya kita tahu kan semana sudah program-program kita berhasil atau tidaknya, setidaknya selalu ada pendengar yang budiman ya. iya betul. Dengan Betul, berbagi betul sekali ilmu. Bu Desi. Oke. Selama percakapan yang Desi lihat di sini, alhamdulillah ya, kita sudah belajar alur-alur tirta sehingga sudah ada gambaran yang kita berikan tadi mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian kita rencana yang akan kita buat sampai ke komitmennya sampai yang di akhir. Meskipun pokoknya sudah ada keempat-empatnya yang Desi lihat di sini. Oke, di sini yang sudah berjalan dengan baik menurut saya ya. Mm-mm. Uh, di sini kita sudah hadir secara penuh ya, sudah bisa melaksanakan apa namanya tahapan coaching berdasarkan alur Tirta. Kalau itu sih menurut saya, ya kan? Iya, iya. Uh, Saya pun uh, merasakan seperti itu, bahwa kita ya betul. memang sudah hadir penuh hati kan, nggak dengan nggak memang fokus Memang bertatap. fokus ke permasalahan ini ya. Hmm, Ya, ya. oke oke. Uh, Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang perlu ditingkatkan adalah apa namanya? Yang perlu Apa yang ditingkatkan. masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Mungkin kalau menurut saya Hmm, kita masih apa namanya? me- apa namanya? Menerapkan pertanyaan yang sama kayak tadi. Mungkin itu saja sih yang perlu. Mungkin kita saat melakukan coaching lagi kita bisa hmm, menggunakan pertanyaan yang lain, tidak hmm. hanya yang kita lakukan tadi. Iya, menurut saya sih seperti itu juga, kita lebih pintar lagi dalam mengajukan pertanyaan ya kan, Ya dengan betul betul. bahasa-bahasa yang menarik, seperti Ya betul. presenter-presenter orang tuh kan waktu wawancara kayak keren kali kan, ada kan. Jadi, ini karena mungkin karena kita pun baru permulaan ya, setidaknya, pertanyaan yang kayak yang udah biasa-biasa orang lakukan ya, Ya, semoga ke depan kita melatih diri ya untuk menggali pertanyaan yang memang bagus, udah tuh mantap lah kita bilang. ya. Itu aja Oke. ya, kita tingkatkan ya. Ya betul betul. Oke. Untuk Oke. pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum atau saat melakukan coaching? Oke, Desi dulu ya. Oke, Ya boleh. menurut Desi, ketika kita yang perlu kita lakukan ketika orang berbicara yang pertama menghargai ya. Ya Karena betul. kalau kalau nggak penting kayak kita termasuk orang pilihan. Kalau kalau bukan pilihan ke kita, nggak mungkin orang akan berbicara terhadap kita. Nggak mungkin dia akan meluapkan isi pikirannya kepada kita. Berarti memang kita orang yang dipilih dan dipercaya bahwa kita bisa membantu dia meskipun seperti tadi kalaupun kita tidak memberikan solusi, tetapi kita berarti dipercaya sebagai orang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Jadi hadirkan rasa empati, kemudian sabar, kemudian menghargai, lebih tepatnya seperti itu. Karena kan orang kadang memang perlu dihargai, kayak bukan bukan butuh solusi. Ketika kita bisa menghargai kan rasanya Ya betul. begitu juga orang lain. Kalau Ya kakak betul gimana? betul. Hmm. Ya. Jadi di sini kalau menurut saya kita saling memberikan ini semangat ya. Kita saling Mhm, memberikan semangat, tidak mengalihkan pembicaraan yang lain. Tetap iya, fokus pada pembicaraan yang sedang heeh, dialami sama coachnya ya. Kemudian mhm, di sini betul, kita ya saling menghargai pendapat mhm, dan juga kita lebih leluasa dengan menghargai pendapat, kita lebih leluasa pada saat obrolan ini lebih santai, jadi nggak terlalu, apa namanya, nggak ditekang ya. hmm. Ya betul. Seperti percakapan biasanya kan, nggak Ya kayak yang betul. kita kayak orang
diinterogasi. Iya Orang yang betul, bermasalah nggak lagi tertekan ya, diinterogasi nggak ya. tertekan ya, setuju setuju, Jadi iya. lebih santai ya, Iya percakapan betul ini lebih betul. santai. Iya Jadi betul. pun orang yang berbicara lebih ngalir gitu kan. Iya betul betul, betul sekali. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dari saya dulu ya. Menurut oke, silahkan. Oke. Di sini kita berusaha mendengar dengan rasa ya. Rasa di Mhm, sini berarti saling menghargai, saling berempati, saling maksudnya kita masuk dalam apa namanya, dalam, permasalahan yang sedang dialami sama koci kita ya. Kita mhm, berusaha masuk. Kemudian, di sini, kita berusaha memberikan pertanyaan yang, sesuai dengan alur, alur tirta. mhm, Kemudian, kita juga harus lebih berusaha lagi untuk memahami atau apa namanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. mhm. Ya, bagus tuh. Saya pun sependapat. Selebihnya ini kita membantu dia untuk membantu dia untuk lebih mengenal diri dia sendiri ketika kita menanyakan pertanyaan yang membangun, yang membangkitkan semangat sehingga dia langsung memikir lagi, oh seperti ini rupanya. Maksudnya dengan adanya kita ya tuh mungkin kepala dia udah penat habis itu nggak bisa mikir sebenarnya dia tahu kemana arah yang mau dia bawa dengan Ya, ya, ya. pekerjaan-pekerjaan Betul, ini betul, tapi betul. ketika adanya coba deh pikir-pikir oh iya ya oh kayak itu ya misalnya Ya, kayak betul. ketolong sendiri ya misalnya ingatan dia udah mempat udah nggak tahu lagi udah sumbat nih oh terbalik lagi oh ya seperti ini ya Ya, terbuka betul, betul. aja Ya, pemikiran ya. dia kemarin. Nah, jadi itulah manfaat ketika kita bisa menggali pertanyaan sehingga dia pun menggali lagi kebutuhan, keperluan ataupun kemampuan dia yang memang sudah ya terkubur agak-agak udah ketutup sama beban susah ataupun pemikiran yang udah stres ketutup kan yang Ya, dia ya, ingat betul, betul. stres tapi ketika buka oh iya ya oh seperti itu ya jadi dengan adanya kita membuka pikiran dia kembali seperti itu. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, umpan balik ya. Ya. Untuk Desi dulu, apa yang Desi rasakan nih pada saat di coaching? Oh luar biasa leganya kayak udah apa namanya tali yang udah diikat-ikat terbuka perlahan gitu kan. Meskipun nanti talinya itu akan keriting, setidaknya udah terbuka. Ya, Kan ya, betul, betul. kalau udah Betul diikat sekali, kan, betul. udah diikat kan udah gimana rasanya. Tapi ketika dibuka meskipun talinya keriting, setidaknya udah ada bernafas lega Plong ya, kayak kita plong ya. Ya. udah keluar dari kurungan kurungan beberapa hari dengan beban pikiran itu aja buka tutup laptop buka tutup HP ketika ini rasanya sedikit lega dan membuka meskipun nanti ya namanya memang lagi tugas-tugasnya lagi harus kita jalankan ya otomatis balik lagi. Tapi apapun itu kan untuk hari ini sudah ringan, nanti balik lagi. Jadi sering-sering lah kita ngobrol kayak gini, mantap nih. Ya, betul, 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 betul. Kalau kakak gimana perasaannya hari ini? Sedikit Ah, membantu? alhamdulillah sedikit membantu. Sama juga yang apa namanya, yang Desi rasakan. Setelah Hmm. saya di coaching, saya juga merasa lega ya. Dan juga di sini saya apa namanya, mempunyai semangat yang baru untuk terus menjalankan tugas sebagai guru ya kan. Ya. Kemudian proses tanya jawab yang kita lakukan itu berjalan dengan sangat hangat ya, tanpa ada unsur menghakimi ya. Mungkin Hmm. itu saja, saya bebas meluapkan apa yang saya pikirkan dan juga apa yang sedang saya rasakan. Mungkin Semoga itu. kucing ini bisa kita terapkan nanti ke siapapun ya, biar Ya, dia bisa merasakan perubahan, "Oh seperti ini ternyata di kucingnya." Termasuk ya umur saya, betul. kucing yang ini yang memang memberikan rasa yang beda. Kemarin, ya seperti kita lihat, seperti orang diinterogasi ataupun disupervisi, lebih ke penilaian. Ini kan lebih ke curhat ya kalau saya pikir Iya. sih, bukan menukar Sebenarnya pikiran kan dengan ada coaching gitu. ini sangat membantu ya. Biasanya kita curhat ke diri sendiri. Apa ya Ya, yang selanjutnya yang akan saya mhm. laksanakan? Oh ini. Mikir Kita lagi sampai ya istilahnya kayak mikir sendiri, ngali-ngali kemudian sendiri. melakukannya sendiri, nggak ada yang mendengarkan. Jadi kalau ini sedikit lega ya, ada yang membantu mendengarkan permasalahan yang sedang kita alami. Iya. Mungkin itu saja.